Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan
adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak pernah ia mempermalukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, perintah baru ku berikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan
dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya itu. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapamu di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan.